Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Herina Lubis dengan NIM 2303200074. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas video negosiasi dan advokasi bisnis dengan materi yang berjudul identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah kondisi, misalnya harga cabai yang tiba-tiba melonjak hingga 100.000 per kilogram. Sebagian masyarakat tentu mengeluh karena harga terlalu mahal. Namun di sisi lain, petani justru merasa senang karena hasil panennya memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah kemudian berusaha menurunkan harga agar masyarakat tidak terbebani, sementara pedagang ingin harga tetap stabil agar dagangan mereka tetap laku. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa satu permasalahan dalam agribisnis dapat melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memahami mengenai siapa saja pihak-pihak tersebut atau yang disebut sebagai stakeholder, bagaimana pengaruh mereka, serta bagaimana membangun kerjasama agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Langsung saja ke pengertian stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan ataupun dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan, keputusan, maupun kegiatan dalam sektor agribisnis. Tujuan identifikasi stakeholder adalah mengenali pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan besar terhadap suatu isu, sehingga strategi advokasi dapat dilakukan secara tepat. Nah, kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana itu, stakeholder adalah semua orang atau lembaga yang terkena dampak dari suatu kebijakan. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan mengenai pupuk bersubsidi. Nah, siapa saja yang akan terdampak? Yang pertama tentu petani. Mereka sangat membutuhkan pupuk agar produksi tetap tinggi. Jika pupuk sulit diperoleh, jika pupuk sulit diperoleh atau harganya naik, biaya produksi juga meningkat. Nah, yang kedua adalah perusahaan pupuk, di mana mereka berkepentingan dalam proses produksi dan distribusi pupuk. Yang ketiga adalah pemerintah daerah yang bertugas mengawasi penyaluran pupuk di wilayahnya. Selanjutnya, ada pedagang hasil pertanian yang akan membeli hasil panen petani. Terakhir adalah konsumen yang akan membeli produk pertanian tersebut. Artinya, satu kebijakan saja dapat mempengaruhi banyak pihak sekaligus. Contoh sederhana, misalnya pemerintah mengurangi subsidi pupuk. Petani akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi, akibatnya harga hasil panen naik, pedagang menjual dengan harga yang lebih mahal, konsumen akhirnya membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dari satu kebijakan tersebut terlihat bahwa seluruh stakeholder saling berkaitan. Nah, di mana di berikut ada studi kasus di mana kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2024, di mana banyak media memberitakan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya diberitakan oleh Kompas.com dan CNN Indonesia. Akibat kelangkaan tersebut, banyak petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam. Sebagian petani bahkan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dalam kasus ini dapat kita identifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, yang pertama itu pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik. PT Pupuk Indonesia bertugas menyediakan pupuk. Distributor bertanggung jawab menyalurkan pupuk ke kios resmi. Petani menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Media memberitakan kondisi di lapangan sehingga masyarakat mengetahui permasalahan tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, jenis-jenis stakeholder. Materi membagi stakeholder menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang mempunyai kekuatan yang paling besar karena berwenang membuat kebijakan. Beberapa kementerian yang berperan antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Terus ada pemerintah daerah dan Bappenas. Nah, Kementerian Pertanian ini mengatur program peningkatan produk pertanian. Kementerian Perdagangan mengatur ekspor dan impor hasil pertanian. Kementerian Keuangan mengatur anggaran subsidi. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Nah, artinya keberhasilan suatu program pertanian tidak hanya bergantung pada satu kementerian saja, tetapi membutuhkan koordinasi dari berbagai instansi. Studi kasus berikut itu larangan ekspor CPO tahun 2022. Pada April 2022, pemerintah Indonesia melarang sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Tujuan kebijakan tersebut agar pasokan minyak goreng di Indonesia itu meningkat sehingga harga menjadi lebih murah. Namun dampaknya ternyata cukup besar nih. Harga tandan buah segar milik petani sawit jadi turun drastis. Banyak pabrik membatasi pembelian buah sawit dan sebagian petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak segera terserap. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi konsumen ternyata juga memberikan dampak negatif bagi petani sawit. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh stakeholder. Selanjutnya ada organisasi petani. Organisasi petani merupakan wadah yang mewakili kepentingan para petani, contohnya KTNA, GAPKI, Koperasi Pertanian, Asosiasi Komoditas. Melalui organisasi tersebut, suara petani ini menjadi lebih kuat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terlalu rendah, organisasi petani dapat berdiskusi dengan pemerintah agar harga pembelian itu dinaikkan sehingga petani tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada media massa. Media mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, media akan meliput kondisi tersebut sehingga masyarakat mengetahui situasi yang sedang terjadi. Akibatnya pemerintah biasanya bergerak lebih cepat untuk memberikan bantuan. Media juga dapat mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui pemberitaan yang objektif. Selanjutnya ada akademisi. Akademisi merupakan pihak yang menghasilkan penelitian ilmiah. Misalnya, seorang dosen melakukan penelitian mengenai penggunaan pupuk organik pada tanaman padi. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik mampu meningkatkan kesuburan tanah, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian ada NGO atau organisasi dan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Misalnya WALHI yang sering mengawasi dampak lingkungan dari pembukaan lahan perkebunan, sementara Sawit Watch memperjuangkan hak-hak petani sawit. Kemudian ada perusahaan, di mana perusahaan merupakan stakeholder yang menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida hingga membeli hasil panen petani. Nah, tanpa perusahaan, hasil panen petani akan sulit dipasarkan. Sebaliknya, perusahaan juga membutuhkan petani sebagai pemasok bahan baku. Karena itu, hubungan keduanya itu saling membutuhkan. Selanjutnya ada membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama agar suara mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, tahapan membangun koalisi meliputi menentukan tujuan bersama, memilih anggota koalisi, membangun komunikasi yang baik, menentukan tugas masing-masing, memanfaatkan jaringan setiap anggota. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan produksi padi nasional. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri kan, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Perusahaan menyediakan benih unggul, bank memberikan pembiayaan, petani mendapatkan teknologi yang telah dikembangkan, media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inilah yang disebut koalisi advokasi. Berikut ada studi kasus di mana program peremajaan sawit rakyat atau PSR, di mana program PSR ini merupakan contoh keberhasilan dari koalisi. Nah, dalam program ini pemerintah menyediakan regulasi, BPDPKS memberikan dana, bank menyalurkan pembiayaan, perguruan tinggi memberikan pelatihan, perusahaan memberikan pendampingan teknis, petani melaksanakan peremajaan kebun. Karena adanya kerjasama tersebut, produktivitas dari kebun sawit rakyat dapat meningkat setelah tanaman memasuki masa menghasilkan. Kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, setiap stakeholdernya memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda
sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis dilakukan melalui dua aspek. Pertama adalah kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Kedua adalah pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam memengaruhi keputusan atau kebijakan. Berdasarkan kedua aspek tersebut, dibuat matriks stakeholder yang terdiri atas 4 kelompok. High power, high interest, memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi. Nah, contohnya itu Kementerian Pertanian. Kelompok ini harus dilibatkan sejak awal. Selanjutnya ada high power, low interest, di mana memiliki kekuatan besar tetapi kepentingan rendah. Contohnya itu Kementerian Keuangan. Kelompok ini perlu diyakinkan bahwa isu tersebut penting. Selanjutnya low power, high interest. Contohnya petani kecil. Walaupun pengaruhnya kecil, mereka tuh harus tetap didengar karena mereka adalah pihak yang merasakan dampak secara langsung. Kemudian ada low power, low interest. Kelompok ini cukup dipantau dan diberikan informasi jika diperlukan. Berikut ada teori stakeholder yang dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal atau shareholder, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi tersebut. Di mana pada awalnya banyak perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Keberhasilan perusahaan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh. Namun seiring berkembangnya zaman, muncul pemahaman bahwa perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan, tenaga kerja, bahkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak tersebut. Nah, dalam sektor agribisnis, konsep stakeholder menjadi sangat penting karena kegiatan agribisnis melibatkan banyak pihak yang saling bergantung. Sebagai contoh, dalam produksi kelapa sawit, perusahaan membutuhkan petani sebagai pemasok tandan buah segar atau TBS. Nah, petani membutuhkan perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Pemerintah berperan membuat regulasi mengenai tata kelola perkebunan, sedangkan masyarakat sekitar berharap keberadaan perusahaan ini mampu membuka lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. Nah, apabila perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti konflik lahan, pencemaran lingkungan, penurunan kesejahteraan masyarakat, hingga penolakan terhadap kegiatan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, maka kegiatan agribisnis akan berjalan lebih stabil. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan perkebunan sawit ingin membuka lahan baru seluas 1000 hektar. Jika perusahaan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, maka pembukaan lahan mungkin dilakukan secepat mungkin. Namun, menurut teori stakeholder, perusahaan juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak lain. Pemerintah ingin investasi tersebut meningkatkan perekonomian daerah, tapi sekaligus mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat sekitar berharap perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan dan tidak mengambil lahan milik mereka. NGO atau lingkungan menginginkan agar pembukaan lahannya tidak merusak kawasan hutan maupun habitat satwa. Nah, petani plasma berharap memperoleh kesempatan bermitra dengan perusahaan. Investor tentu menginginkan perusahaan memperoleh keuntungan yang baik karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder agar konflik dapat diminimalkan. Seperti studi kasus, salah satu contoh penerapan teori stakeholder dapat dilihat pada konflik perkebunan sawit di berbagai wilayah Indonesia, misalnya itu Kalimantan dan di Sumatera. Dalam beberapa kasus pembukaan lahan perkebunan memiliki konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan. Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WLHI juga menyoroti dampak pembukaan hutan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pemerintah kemudian berperan sebagai mediator melalui proses mediasi, penetapan batas kawasan, serta penyusunan regulasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Nah,
Stakeholder itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pembagian ini dilakukan berdasarkan posisi stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, stakeholder internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat secara langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Mereka memiliki hubungan kerja yang bersifat formal dan berperan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Contoh stakeholder internal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah direktur, manajer kebun, asisten updealing, mandu panen, keran buah, tenaga administrasi, pemanen, hingga sampai pengangkut hasil panen. Nah, semua pihak tersebut bekerja di dalam satu perusahaan dan memiliki tanggung jawab masing-masing agar kegiatan operasional dapat berjalan baik. Nah, sebaliknya stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Walaupun tidak bekerja secara langsung di lapangan perusahaan, di dalam perusahaan, keputusan perusahaan akan mempengaruhi mereka, begitu pula sebaliknya. Contoh stakeholder eksternal antara lain pemerintah, masyarakat sekitar kebun, petani plasma, bank, perusahaan pembeli CPO, eksportir, media massa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi petani, hingga organisasi non-pertanian atau NGO. Perbedaan stakeholder internal dan eksternal dapat dilihat dari jenis hubungannya. Stakeholder internal lebih banyak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan stakeholder eksternal lebih berhubungan dengan aspek regulasi, pemasaran, pembiayaan, lingkungan, serta hubungan sosial. Contohnya itu seperti pada PT Sopindo. Sebagai contoh saat ini contohnya langsung dari pelaksanaan praktik kerja lapang saya di PT Sopindo Kebun Eloba. Stakeholder ini internalnya terdiri atas manajer kebun, asisten updealing, mandur panen, kerani buah, pemanen, dan sopir pengangkutan buah. Mereka bekerja sama nih untuk memastikan proses panen dan pengangkutan berjalan sesuai standar operasional perusahaan. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, masyarakat sekitar kebun, perusahaan pembeli minyak sawit mentah, CP atau CPO, lembaga sertifikasi seperti ISPO, RSPO, bank sebagai penyediaan pembiayaan, serta pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan mengenai industri kelapa sawit. Hubungan antara stakeholder internal dan eksternal harus dijaga dengan baik karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kerjasama seluruh pihak tersebut. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan maupun dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau kegiatan dalam sektor agribisnis. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum suatu program atau kebijakan dijalankan. Nah, selain mengidentifikasi stakeholder, kita juga memahami nih pentingnya membangun koalisi advokasi, di mana koalisi memungkinkan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama atau untuk bekerja sama, saling berbagi sumber daya, bertukar informasi, memperkuat upaya dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Kita juga telah mempelajari bahwa setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan menggunakan matriks pemilihan stakeholder, kita dapat menentukan strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat kepada setiap pihak. Nah, stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, sedangkan stakeholder lainnya tetap perlu diberikan informasi dan ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan perannya. Melalui berbagai di mana di berikut ada studi kasus di mana kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2024, di mana banyak media memberitakan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya diberitakan oleh Kompas.com dan CNN Indonesia. Akibat kelangkaan tersebut, banyak petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam. Sebagian petani bahkan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dalam kasus ini dapat kita identifikasi stakeholder yang terlibat. Nah,
Yang pertama itu, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik. PT Pupuk Indonesia bertugas menyediakan pupuk. Distributor bertanggung jawab menyalurkan pupuk ke kios resmi. Petani menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Media memberitakan kondisi di lapangan sehingga masyarakat mengetahui permasalahan tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, jenis-jenis stakeholder. Materi membagi stakeholder menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang mempunyai kekuatan yang paling besar karena berwenang membuat kebijakan. Beberapa kementerian yang berperan antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Terus ada pemerintah daerah dan Bappenas. Nah, Kementerian Pertanian ini mengatur program peningkatan produk pertanian. Kementerian Perdagangan mengatur ekspor dan impor hasil pertanian. Kementerian Keuangan mengatur anggaran subsidi. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, artinya keberhasilan suatu program pertanian tidak hanya bergantung pada satu kementerian saja, tetapi membutuhkan koordinasi dari berbagai instansi. Studi kasus berikut itu larangan ekspor CPO tahun 2022. Pada April 2022, pemerintah Indonesia melarang sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Tujuan kebijakan tersebut agar pasokan minyak goreng di Indonesia itu meningkat sehingga harga menjadi lebih murah. Namun dampaknya ternyata cukup besar nih. Harga tandan buah segar milik petani sawit jadi turun drastis. Banyak pabrik membatasi pembelian buah sawit dan sebagian petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak segera terserap. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi konsumen ternyata juga memberikan dampak negatif bagi petani sawit. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh stakeholder. Selanjutnya, ada organisasi petani. Organisasi petani merupakan wadah yang mewakili kepentingan para petani, contohnya KTNA, GAPKI, Koperasi Pertanian, Asosiasi Komoditas. Melalui organisasi tersebut, suara petani ini menjadi lebih kuat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terlalu rendah, organisasi petani dapat berdiskusi dengan pemerintah agar harga pembelian itu dinaikkan sehingga petani tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada media massa. Media mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, media akan meliput kondisi tersebut sehingga masyarakat mengetahui di situasi yang sedang terjadi. Akibatnya pemberitaan tersebut, pemerintah biasanya bergerak lebih cepat untuk memberikan bantuan. Media juga dapat mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui pemberitaan yang objektif. Misalnya ada akademisi. Akademisi merupakan pihak yang menghasilkan penelitian ilmiah. Misalnya seorang dosen melakukan penelitian mengenai penggunaan pupuk organik pada tanaman padi. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik mampu meningkatkan kesuburan tanah, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian ada NGO atau organisasi dan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Misalnya WALHI yang sering mengawasi dampak lingkungan dari pembukaan lahan perkebunan, sementara Sawit Watch memperjuangkan hak-hak petani sawit. Kemudian ada perusahaan, di mana perusahaan merupakan stakeholder yang menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida hingga membeli hasil panen petani. Nah, tanpa perusahaan, hasil panen petani akan sulit dipasarkan. Sebaliknya, perusahaan juga membutuhkan petani sebagai pemasok bahan baku. Karena itu, hubungan keduanya itu saling membutuhkan. Selanjutnya ada membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama agar suara mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, tahapan membangun koalisi meliputi menentukan tujuan bersama, memilih anggota koalisi,
membangun komunikasi yang baik, menentukan tugas masing-masing, memanfaatkan jaringan setiap anggota. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan produksi padi nasional. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri kan, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Perusahaan menyediakan benih unggul, bank memberikan pembiayaan, petani mendapatkan teknologi yang telah dikembangkan, media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inilah yang disebut koalisi advokasi. Berikut ada studi kasus di mana program peremajaan sawit rakyat atau PSR, di mana program PSR ini merupakan contoh keberhasilan dari koalisi. Nah, dalam program ini pemerintah menyediakan regulasi, BPD PKS memberikan dana, bank menyalurkan pembiayaan, perguruan tinggi memberikan pelatihan, perusahaan memberikan pendampingan teknis, petani melaksanakan peremajaan kebun. Karena adanya kerjasama tersebut, produktivitas dari kebun sawit rakyat dapat meningkat setelah tanaman memasuki masa menghasilkan. Kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, stakeholdernya memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda, sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis dilakukan melalui dua aspek. Pertama adalah kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Kedua adalah pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam memengaruhi keputusan atau kebijakan. Berdasarkan kedua aspek tersebut, dibuat matriks stakeholder yang terdiri atas 4 kelompok. High power, high interest, memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi. Nah, contohnya itu Kementerian Pertanian. Kelompok ini harus dilibatkan sejak awal. Selanjutnya ada high power, low interest, di mana memiliki kekuatan besar tetapi kepentingan rendah. Contohnya itu Kementerian Keuangan. Kelompok ini perlu diyakinkan bahwa isu tersebut penting. Selanjutnya low power, high interest, contohnya petani kecil. Walaupun pengaruhnya kecil, mereka tuh harus tetap didengar karena mereka adalah pihak yang merasakan dampak secara langsung. Kemudian ada low power, low interest. Kelompok ini cukup dipantau dan diberikan informasi jika diperlukan. Berikut ada teori stakeholder yang dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal atau shareholder, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi tersebut. Di mana pada awalnya banyak perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Keberhasilan perusahaan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh. Namun seiring berkembangnya zaman, muncul pemahaman bahwa perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan, tenaga kerja, bahkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak tersebut. Nah, dalam sektor agribisnis, konsep stakeholder menjadi sangat penting karena kegiatan agribisnis melibatkan banyak pihak yang saling bergantung. Sebagai contoh, dalam produksi kelapa sawit, perusahaan membutuhkan petani sebagai pemasok tandan buah segar atau TBS. Nah, petani membutuhkan perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Pemerintah berperan membuat regulasi mengenai tata kelola perkebunan, sedangkan masyarakat sekitar berharap keberadaan perusahaan ini mampu membuka lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. Nah, apabila perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti konflik lahan, pencemaran lingkungan, penurunan kesejahteraan masyarakat, hingga penolakan terhadap kegiatan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, maka kegiatan agribisnis akan berjalan lebih stabil. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan perkebunan sawit ingin membuka lahan baru seluas 1.000 hektar. Jika perusahaan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, maka pembukaan lahan mungkin dilakukan secepat mungkin. Namun, menurut teori stakeholder, perusahaan juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak lain. Pemerintah ingin investasi tersebut meningkatkan perekonomian daerah, tapi sekaligus mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat sekitar berharap perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan dan tidak mengambil lahan milik mereka. NGO atau lingkungan menginginkan agar pembukaan
lahannya tidak merusak kawasan hutan maupun habitat satwa. Nah, petani plasma berharap memperoleh kesempatan bermitra dengan perusahaan. Investor tentu menginginkan perusahaan memperoleh keuntungan yang baik karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder agar konflik dapat diminimalkan. Seperti studi kasus, salah satu contoh penerapan teori stakeholder dapat dilihat pada konflik perkebunan sawit di berbagai wilayah Indonesia, misalnya itu Kalimantan dan di Sumatera. Dalam beberapa kasus pembukaan lahan perkebunan memiliki konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan. Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WLHI juga menyoroti dampak pembukaan hutan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pemerintah kemudian berperan sebagai mediator melalui proses mediasi, penetapan batas kawasan, serta penyusunan regulasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Nah, stakeholder itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pembagian ini dilakukan berdasarkan posisi stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, stakeholder internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat secara langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Mereka memiliki hubungan kerja yang bersifat formal dan berperan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Contoh stakeholder internal pada perusahaan perkebunan kawasan adalah direktur, manajer kebun, asisten updeling, mantu panen, keran buah, tenaga administrasi, pemanen, hingga sopir pengangkut hasil panen. Nah, semua pihak tersebut bekerja di dalam satu perusahaan dan memiliki tanggung jawab masing-masing agar kegiatan operasional dapat berjalan baik. Nah, sebaliknya stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Walaupun tidak bekerja secara langsung di lapangan perusahaan, di dalam perusahaan, keputusan perusahaan akan mempengaruhi mereka, begitu pula sebaliknya. Contoh stakeholder eksternal antara lain pemerintah, masyarakat sekitar kebun, petani plasma, bank, perusahaan pembeli CPO, eksportir, media massa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi petani, hingga organisasi non-pertanian atau NGO. Perbedaan stakeholder internal dan eksternal dapat dilihat dari jenis hubungannya. Stakeholder internal lebih banyak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan stakeholder eksternal lebih berhubungan dengan aspek regulasi, pemasaran, pembiayaan, lingkungan, serta hubungan sosial. Contohnya itu seperti pada PT Sopindo. Sebagai contoh saat ini contohnya langsung dari pelaksanaan praktik kerja lapang saya di PT Sopindo Kebun Eloba. Stakeholder ini internalnya terdiri atas manajer kebun, asisten updeling, manur panen, kerani buah, pemanen, dan sopir pengangkutan buah. Mereka bekerja sama nih untuk memastikan proses panen dan pengangkutan berjalan sesuai standar operasional perusahaan. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, masyarakat sekitar kebun, perusahaan pembeli minyak sawit mentah, atau CPO, lembaga sertifikasi seperti ISPO, RSPO, bank sebagai penyediaan pembiayaan, serta pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan mengenai industri kelapa sawit. Hubungan antara stakeholder internal dan eksternal harus dijaga dengan baik karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kerjasama seluruh pihak tersebut. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan individu. Nah,
di mana di berikut ada studi kasus di mana kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2024, di mana banyak media memberitakan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya diberitakan oleh Kompas.com dan CNN Indonesia. Akibat kelangkaan tersebut, banyak petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam. Sebagian petani bahkan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dalam kasus ini dapat kita identifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, yang pertama itu pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik. PT Pupuk Indonesia bertugas menyediakan pupuk. Distributor bertanggung jawab menyalurkan pupuk ke kios resmi. Petani menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Media memberitakan kondisi di lapangan sehingga masyarakat mengetahui permasalahan tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, jenis-jenis stakeholder. Materi membagi stakeholder menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang mempunyai kekuatan yang paling besar karena berwenang membuat kebijakan. Beberapa kementerian yang berperan antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Terus ada pemerintah daerah dan Bappenas. Nah, Kementerian Pertanian ini mengatur program peningkatan produk pertanian. Kementerian Perdagangan mengatur ekspor dan impor hasil pertanian. Kementerian Keuangan mengatur anggaran subsidi. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, artinya keberhasilan suatu program pertanian tidak hanya bergantung pada satu kementerian saja, tetapi membutuhkan koordinasi dari berbagai instansi. Studi kasus berikut itu larangan ekspor CPO tahun 2022. Pada April 2022, pemerintah Indonesia melarang sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Tujuan kebijakan tersebut agar pasokan minyak goreng di Indonesia itu meningkat sehingga harga menjadi lebih murah. Namun dampaknya ternyata cukup besar nih. Harga tandan buah segar milik petani sawit jadi turun drastis. Banyak pabrik membatasi pembelian buah sawit dan sebagian petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak segera terserap. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi konsumen ternyata juga memberikan dampak negatif bagi petani sawit. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh stakeholder. Selanjutnya, ada organisasi petani. Organisasi petani merupakan wadah yang mewakili kepentingan para petani, contohnya KTNA, GAPKI, Koperasi Pertanian, Asosiasi Komoditas. Melalui organisasi tersebut, suara petani ini menjadi lebih kuat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terlalu rendah, organisasi petani dapat berdiskusi dengan pemerintah agar harga pembelian itu dinaikkan sehingga petani tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada media massa. Media mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, media akan meliput kondisi tersebut sehingga masyarakat mengetahui di situasi yang sedang terjadi. Akibatnya pemberitaan tersebut, pemerintah biasanya bergerak lebih cepat untuk memberikan bantuan. Media juga dapat mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui pemberitaan yang objektif. Misalnya ada akademisi. Akademisi merupakan pihak yang menghasilkan penelitian ilmiah. Misalnya seorang dosen melakukan penelitian mengenai penggunaan pupuk organik pada tanaman padi. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik mampu meningkatkan kesuburan tanah, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian ada NGO atau organisasi dan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Misalnya WALHI yang sering mengawasi dampak lingkungan dari pembukaan lahan perkebunan, sementara Sawit Watch memperjuangkan hak-hak petani sawit. Kemudian ada perusahaan, di mana perusahaan merupakan stakeholder yang menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida hingga membeli hasil panen petani.
Nah, tanpa perusahaan, hasil panen petani akan sulit dipasarkan. Sebaliknya, perusahaan juga membutuhkan nih petani sebagai pemasok bahan baku. Karena itu, hubungan keduanya itu saling membutuhkan. Selanjutnya ada membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama agar suara mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, tahapan membangun koalisi meliputi menentukan tujuan bersama, memilih anggota koalisi, membangun komunikasi yang baik, menentukan tugas masing-masing, memanfaatkan jaringan setiap anggota. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan produksi padi nasional. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri kan, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Perusahaan menyediakan benih unggul, bank memberikan pembiayaan, petani mendapatkan teknologi yang telah dikembangkan, media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inilah yang disebut koalisi advokasi. Berikut ada studi kasus di mana program peremajaan sawit rakyat atau PSR, di mana program PSR ini merupakan contoh keberhasilan dari koalisi. Nah, dalam program ini pemerintah menyediakan regulasi, BPD PKS memberikan dana, bank menyalurkan pembiayaan, perguruan tinggi memberikan pelatihan, perusahaan memberikan pendampingan teknis, petani melaksanakan peremajaan kebun. Karena adanya kerjasama tersebut, produktivitas dari kebun sawit rakyat dapat meningkat setelah tanaman memasuki masa menghasilkan. Kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, setiap stakeholdernya memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda, sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis dilakukan melalui dua aspek. Pertama adalah kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Kedua adalah pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam memengaruhi keputusan atau kebijakan. Berdasarkan kedua aspek tersebut, dibuat matriks stakeholder yang terdiri atas 4 kelompok. High power, high interest, memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi. Nah, contohnya itu Kementerian Pertanian. Kelompok ini harus dilibatkan sejak awal. Selanjutnya ada high power, low interest, di mana memiliki kekuatan besar tetapi kepentingan rendah. Contohnya itu Kementerian Keuangan. Kelompok ini perlu diyakinkan bahwa isu tersebut penting. Selanjutnya low power, high interest, contohnya petani kecil. Walaupun pengaruhnya kecil, mereka tuh harus tetap didengar karena mereka adalah pihak yang merasakan dampak secara langsung. Kemudian ada low power, low interest. Kelompok ini cukup dipantau dan diberikan informasi jika diperlukan. Berikut ada teori stakeholder yang dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal atau shareholder, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi tersebut. Di mana pada awalnya banyak perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Keberhasilan perusahaan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh. Namun seiring berkembangnya zaman, muncul pemahaman bahwa perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan, tenaga kerja, bahkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak tersebut. Nah, dalam sektor agribisnis, konsep stakeholder menjadi sangat penting karena kegiatan agribisnis melibatkan banyak pihak yang saling bergantung. Sebagai contoh, dalam produksi kelapa sawit, perusahaan membutuhkan petani sebagai pemasok tandan buah segar atau TBS. Nah, petani membutuhkan perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Pemerintah berperan membuat regulasi mengenai tata kelola perkebunan, sedangkan masyarakat sekitar berharap keberadaan perusahaan ini mampu membuka lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. Nah, apabila perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti konflik lahan, pencemaran lingkungan, penurunan kesejahteraan masyarakat, hingga penolakan terhadap kegiatan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, maka kegiatan agribisnis akan berjalan lebih stabil. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan perkebunan sawit ingin membuka lahan baru seluas 1000 hektar. Jika perusahaan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, maka pembukaan lahan mungkin dilakukan secepat mungkin. Namun, menurut teori stakeholder,
Perusahaan juga harus mempertimbangkan nih kepentingan berbagai pihak lain. Pemerintah ingin investasi tersebut meningkatkan perekonomian daerah, tapi sekaligus mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat sekitar berharap perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan dan tidak mengambil lahan milik mereka. NGO atau lingkungan menginginkan agar pembukaan lahannya tidak merusak kawasan hutan maupun habitat satwa. Nah, petani plasma berharap memperoleh kesempatan bermitra dengan perusahaan. Investor tentu menginginkan perusahaan memperoleh keuntungan yang baik, karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder agar konflik dapat diminimalkan. Seperti studi kasus, salah satu contoh penerapan teori stakeholder dapat dilihat pada konflik perkebunan sawit di berbagai wilayah Indonesia, misalnya itu Kalimantan dan di Sumatera. Dalam beberapa kasus pembukaan lahan perkebunan memiliki konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan. Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WLHI juga menyoroti dampak pembukaan hutan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pemerintah kemudian berperan sebagai mediator melalui proses mediasi, penetapan batas kawasan, serta penyusunan regulasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Nah, stakeholder itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pembagian ini dilakukan berdasarkan posisi stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, stakeholder internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat secara langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Mereka memiliki hubungan kerja yang bersifat formal dan berperan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Contoh stakeholder internal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah direktur, manajer kebun, asisten updeling, mandu panen, keran buah, tenaga administrasi, pemanen, hingga sopir pengangkut hasil panen. Nah, semua pihak tersebut bekerja di dalam suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab masing-masing agar kegiatan operasional dapat berjalan baik. Nah, sebaliknya stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Walaupun tidak bekerja secara langsung di lapangan perusahaan, di dalam perusahaan, keputusan perusahaan akan mempengaruhi mereka, begitu pula sebaliknya. Contoh stakeholder eksternal antara lain pemerintah, masyarakat sekitar kebun, petani plasma, bank, perusahaan pembeli CPO, eksportir, media massa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi petani, hingga organisasi non-pertanian atau NGO. Perbedaan stakeholder internal dan eksternal dapat dilihat dari jenis hubungannya. Stakeholder internal lebih banyak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan stakeholder eksternal lebih berhubungan dengan aspek regulasi, pemasaran, pembiayaan, lingkungan, serta hubungan sosial. Contohnya itu seperti pada PT Sopindo. Sebagai contoh saat ini contohnya langsung dari pelaksanaan praktik kerja lapang saya di PT Sopindo Kebun Eloba. Stakeholder ini internalnya terdiri atas manajer kebun, asisten updeling, manur panen, kerani buah, pemanen, dan sopir pengangkutan buah. Mereka bekerja sama nih untuk memastikan proses panen dan pengangkutan berjalan sesuai standar operasional perusahaan. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, masyarakat sekitar kebun, perusahaan pembeli minyak sawit mentah, CPO, lembaga sertifikasi seperti ISPO, RSPO, bank sebagai penyediaan pembiayaan, serta pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan mengenai industri kelapa sawit. Hubungan antara stakeholder internal dan eksternal harus dijaga dengan baik karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kerjasama seluruh pihak tersebut. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis.
Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan individu. Nah, di mana di berikut ada studi kasus di mana kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2024, di mana banyak media memberitakan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya diberitakan oleh Kompas.com dan CNN Indonesia. Akibat kelangkaan tersebut, banyak petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam. Sebagian petani bahkan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dalam kasus ini dapat kita identifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, yang pertama itu pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik. PT Pupuk Indonesia bertugas menyediakan pupuk. Distributor bertanggung jawab menyalurkan pupuk ke kios resmi. Petani menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Media memberitakan kondisi di lapangan sehingga masyarakat mengetahui permasalahan tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, jenis-jenis stakeholder. Materi membagi stakeholder menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang mempunyai kekuatan yang paling besar karena berwenang membuat kebijakan. Beberapa kementerian yang berperan antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Terus ada pemerintah daerah dan Bappenas. Nah, Kementerian Pertanian ini mengatur program peningkatan produk pertanian. Kementerian Perdagangan mengatur ekspor dan impor hasil pertanian. Kementerian Keuangan mengatur anggaran subsidi. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, artinya keberhasilan suatu program pertanian tidak hanya bergantung pada satu kementerian saja, tetapi membutuhkan koordinasi dari berbagai instansi. Studi kasus berikut itu larangan ekspor CPO tahun 2022. Pada April 2022, pemerintah Indonesia melarang sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Tujuan kebijakan tersebut agar pasokan minyak goreng di Indonesia itu meningkat sehingga harga menjadi lebih murah. Namun dampaknya ternyata cukup besar nih. Harga tandan buah segar milik petani sawit jadi turun drastis. Banyak pabrik membatasi pembelian buah sawit dan sebagian petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak segera terserap. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi konsumen ternyata juga memberikan dampak negatif bagi petani sawit. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh stakeholder. Selanjutnya, ada organisasi petani. Organisasi petani merupakan wadah yang mewakili kepentingan para petani, contohnya KTNA, GAPKI, Koperasi Pertanian, Asosiasi Komoditas. Melalui organisasi tersebut, suara petani ini menjadi lebih kuat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terlalu rendah, organisasi petani dapat berdiskusi dengan pemerintah agar harga pembelian itu dinaikkan sehingga petani tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada media massa. Media mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, media akan meliput kondisi tersebut sehingga masyarakat mengetahui di situasi yang sedang terjadi. Akibatnya pemberitaan tersebut, pemerintah biasanya bergerak lebih cepat untuk memberikan bantuan. Media juga dapat mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui pemberitaan yang objektif. Misalnya ada akademisi. Akademisi merupakan pihak yang menghasilkan penelitian ilmiah. Misalnya seorang dosen melakukan penelitian mengenai penggunaan pupuk organik pada tanaman padi. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik mampu meningkatkan kesuburan tanah, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian ada NGO atau organisasi dan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Misalnya WALHI yang sering mengawasi dampak lingkungan dari pembukaan lahan perkebunan, sementara Sawit Watch memperjuangkan hak-hak petani sawit.
Kemudian ada perusahaan, di mana perusahaan merupakan stakeholder yang menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, hingga membeli hasil panen petani. Nah, tanpa perusahaan, hasil panen petani akan sulit dipasarkan. Sebaliknya, perusahaan juga membutuhkan nih petani sebagai pemasok bahan baku. Karena itu, hubungan keduanya itu saling membutuhkan. Selanjutnya ada membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama agar suara mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, tahapan membangun koalisi meliputi menentukan tujuan bersama, memilih anggota koalisi, membangun komunikasi yang baik, menentukan tugas masing-masing, memanfaatkan jaringan setiap anggota. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan produksi padi nasional. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri kan, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Perusahaan menyediakan benih unggul, bank memberikan pembiayaan, petani mendapatkan teknologi yang telah dikembangkan, media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inilah yang disebut koalisi advokasi. Berikut ada studi kasus di mana program peremajaan sawit rakyat atau PSR, di mana program PSR ini merupakan contoh keberhasilan dari koalisi. Nah, dalam program ini pemerintah menyediakan regulasi, BPD PKS memberikan dana, bank menyalurkan pembiayaan, perguruan tinggi memberikan pelatihan, perusahaan memberikan pendampingan teknis, petani melaksanakan peremajaan kebun. Karena adanya kerjasama tersebut, produktivitas dari kebun sawit rakyat dapat meningkat setelah tanaman memasuki masa menghasilkan. Kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, setiap stakeholdernya memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda, sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis dilakukan melalui dua aspek. Pertama adalah kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Kedua adalah pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam memengaruhi keputusan atau kebijakan. Berdasarkan kedua aspek tersebut, dibuat matriks stakeholder yang terdiri atas 4 kelompok. High power, high interest, memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi. Nah, contohnya itu Kementerian Pertanian. Kelompok ini harus dilibatkan sejak awal. Selanjutnya ada high power, low interest, di mana memiliki kekuatan besar tetapi kepentingan rendah. Contohnya itu Kementerian Keuangan. Kelompok ini perlu diyakinkan bahwa isu tersebut penting. Selanjutnya low power, high interest, contohnya petani kecil. Walaupun pengaruhnya kecil, mereka tuh harus tetap didengar karena mereka adalah pihak yang merasakan dampak secara langsung. Kemudian ada low power, low interest. Kelompok ini cukup dipantau dan diberikan informasi jika diperlukan. Berikut ada teori stakeholder yang dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal atau shareholder, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi tersebut. Di mana pada awalnya banyak perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Keberhasilan perusahaan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh. Namun seiring berkembangnya zaman, muncul pemahaman bahwa perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan, tenaga kerja, bahkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak tersebut. Nah, dalam sektor agribisnis, konsep stakeholder menjadi sangat penting karena kegiatan agribisnis melibatkan banyak pihak yang saling bergantung. Sebagai contoh, dalam produksi kelapa sawit, perusahaan membutuhkan petani sebagai pemasok tandan buah segar atau TBS. Nah, petani membutuhkan perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Pemerintah berperan membuat regulasi mengenai tata kelola perkebunan, sedangkan masyarakat sekitar berharap keberadaan perusahaan ini mampu membuka lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. Nah, apabila perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti konflik lahan, pencemaran lingkungan, penurunan kesejahteraan masyarakat, hingga penolakan terhadap kegiatan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, maka kegiatan agribisnis akan berjalan lebih stabil. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan perkebunan sawit ingin membuka lahan baru
seluas 1.000 hektar. Jika perusahaan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, maka pembukaan lahan mungkin dilakukan secepat mungkin. Namun, menurut teori stakeholder, perusahaan juga harus mempertimbangkan nih kepentingan berbagai pihak lain. Pemerintah ingin investasi tersebut meningkatkan perekonomian daerah, tapi sekaligus mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat sekitar berharap perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan dan tidak mengambil lahan milik mereka. NGO atau lingkungan menginginkan agar pembukaan lahannya tidak merusak kawasan hutan maupun habitat satwa. Nah, petani plasma berharap memperoleh kesempatan bermitra dengan perusahaan. Investor tentu menginginkan perusahaan memperoleh keuntungan yang baik, karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder agar konflik dapat diminimalkan. Seperti studi kasus, salah satu contoh penerapan teori stakeholder dapat dilihat pada konflik perkebunan sawit di berbagai wilayah Indonesia, misalnya itu Kalimantan dan di Sumatera. Dalam beberapa kasus pembukaan lahan perkebunan memiliki konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan. Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WLHI juga menyoroti dampak pembukaan hutan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pemerintah kemudian berperan sebagai mediator melalui proses mediasi, penetapan batas kawasan, serta penyusunan regulasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Nah, stakeholder itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pembagian ini dilakukan berdasarkan posisi stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, stakeholder internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat secara langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Mereka memiliki hubungan kerja yang bersifat formal dan berperan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Contoh stakeholder internal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah direktur, manajer kebun, asisten updeling, mandu panen, keran buah, tenaga administrasi, pemanen, hingga sampai pengangkut hasil panen. Nah, semua pihak tersebut bekerja di dalam satu perusahaan dan memiliki tanggung jawab masing-masing agar kegiatan operasional dapat berjalan baik. Nah, sebaliknya stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Walaupun tidak bekerja secara langsung di lapangan perusahaan, di dalam perusahaan, keputusan perusahaan akan mempengaruhi mereka, begitu pula sebaliknya. Contoh stakeholder eksternal antara lain pemerintah, masyarakat sekitar kebun, petani plasma, bank, perusahaan pembeli CPO, eksportir, media massa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi petani, hingga organisasi non-pertanian atau NGO. Perbedaan stakeholder internal dan eksternal dapat dilihat dari jenis hubungannya. Stakeholder internal lebih banyak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan stakeholder eksternal lebih berhubungan dengan aspek regulasi, pemasaran, pembiayaan, lingkungan, serta hubungan sosial. Contohnya itu seperti pada PT Sopindo. Sebagai contoh, saat ini contohnya langsung dari pelaksanaan praktik kerja lapang saya di PT Sopindo Kebun Eloba. Stakeholder ini internalnya terdiri atas manajer kebun, asisten updeling, manur panen, kerani buah, pemanen, dan sopir pengangkutan buah. Mereka bekerja sama nih untuk memastikan proses panen dan pengangkutan berjalan sesuai standar operasional perusahaan. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, masyarakat sekitar kebun, perusahaan pembeli minyak sawit mentah, CPO, lembaga sertifikasi seperti ISPO, RSPO, bank sebagai penyediaan pembiayaan, serta pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan mengenai industri kelapa sawit. Hubungan antara stakeholder internal dan eksternal harus dijaga dengan baik karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kerjasama seluruh pihak tersebut.
Baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan maupun dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau kegiatan dalam sektor agribisnis. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum suatu program atau kebijakan dijalankan. Nah, selain mengidentifikasi stakeholder, kita juga memahami nih pentingnya membangun koalisi advokasi, di mana koalisi memungkinkan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama atau untuk bekerja sama, saling berbagi sumber daya, bertukar informasi, memperkuat upaya dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Kita juga telah mempelajari bahwa setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan menggunakan matriks pemilihan stakeholder, kita dapat menentukan strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat kepada setiap pihak. Nah, stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, sedangkan stakeholder lainnya tetap perlu diberikan informasi dan ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan perannya. Melalui berbagai studi kasus yang telah dibahas, nah, seperti kebijakan ekspor CPO, kelangkaan pupuk bersubsidi, hingga program peremajaan sawit rakyat, kita dapat melihat bahwa keberhasilan suatu kebijakan agribisnis tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja nih, tetapi merupakan hasil kerja sama antara petani, perusahaan, pemerintah, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Apabila seluruh stakeholder mampu berkolaborasi dengan baik, maka berbagai permasalahan di sektor agribisnis dapat diselesaikan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa agribisnis, pemahaman mengenai stakeholder dan koalisi advokasi menjadi bekal yang sangat penting di masa depan ketika kita terlibat dalam dunia pertanian, nah, perkebunan, atau sektor pangan. Kita tidak hanya dituntut memahami ini aspek teknis produksi, tetapi juga mampu membangun komunikasi kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Kemampuan tersebut akan menentukan keberhasilan suatu program maupun pengembangan usaha agribisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menambahkan wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya identifikasi stakeholder serta membangun koalisi advokasi dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.